Shalom sahabat terkasih, setiap murid membawa warna dalam pelayanan Tuhan. Kini kita tiba di bagian akhir, murid Yesus yang ke-9 sampai 12. Mari kita lihat kisah dan panggilan mereka. Shalom saudara terkasih, murid Yesus yang ke-9 adalah Yakobus anak Alfeus. Ia disebut dalam daftar 12 rasul, namun tidak banyak kisah langsung tentang dirinya dalam Injil. Karena itu, ia sering disebut Yakobus yang kecil, mungkin karena tubuhnya, usianya, atau perannya yang tidak menonjol di depan umum. Namun, meskipun tidak terkenal, Yakobus tetap dipanggil dan dipercaya oleh Yesus untuk menjadi bagian dari kelompok 12 yang membawa kabar keselamatan ke dunia. Yakobus menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada murid yang sia-sia. Tuhan tidak hanya memakai mereka yang terlihat besar, tapi juga yang setia meski diam-diam. Yakobus anak Alfeus mengingatkan kita bahwa kesetiaan lebih penting daripada popularitas. Yang penting bukan seberapa dikenal kita, tapi seberapa taat kita pada panggilannya. Shalom saudara terkasih, murid Yesus yang ke-10 adalah Tadeus, yang juga disebut sebagai Yudas anak Yakobus atau Yudas yang bukan Iskariot. Tadeus hanya disebut sekali berbicara dalam Injil Yohanes. Ia bertanya kepada Yesus, mengapa Yesus hanya menyatakan diri kepada murid-murid dan bukan kepada dunia? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Tadeus rindu semua orang dapat mengenal dan mengalami kehadiran Kristus. Meski namanya jarang disebut, Tadeus adalah murid yang sungguh ingin mengenal Yesus lebih dalam dan memahami rencana yang besar. Sejarah gereja mencatat bahwa Tadeus memberitakan Injil ke wilayah timur dan juga mati sebagai martir. Tadeus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari orang yang terkenal, melainkan hati yang setia dan bersedia dipakainya. Shalom saudara terkasih, murid Yesus yang ke-11 adalah Simon orang Zelot. Ia disebut dalam daftar 12 murid, tetapi tidak banyak informasi yang dicatat tentang dirinya di dalam Injil. Julukan Zelot menunjukkan bahwa Simon dulunya mungkin tergabung dalam kelompok fanatik Yahudi yang menentang penjajahan Romawi dengan kekerasan. Namun setelah dipanggil Yesus, hidup Simon berubah total. Dari seorang pejuang politik, ia menjadi pemberita damai dan pembawa kabar Injil. Ia dipanggil untuk meninggalkan perjuangan duniawi dan mengikuti jalan Kristus yang penuh kasih dan pengampunan. Simon orang Zelot mengajarkan kita bahwa Yesus dapat mengubah arah hidup siapapun dan menyatukan orang dari latar belakang yang sangat berbeda untuk tujuan kerajaan Allah. Shalom saudara terkasih, murid Yesus yang ke-12 adalah Yudas Iskariot, satu-satunya murid yang disebut sebagai pengkhianat. Ia dipercayakan sebagai bendahara di antara para murid, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam dengan imbalan 30 keping perak. Setelah itu, ia menyesal, tapi tidak kembali kepada Yesus. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Yudas bukan tidak pernah dekat dengan Yesus. Ia hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Namun kedekatan fisik tidak menjamin kedekatan hati. Yudas mengingatkan kita bahwa panggilan bisa hilang bila kita tidak menjaga hati. Ketaatan bukan hanya soal awal yang baik, tapi kesetiaan sampai akhir. 12 murid, 12 cerita. Mereka dipanggil bukan karena sempurna, tapi karena mereka mau taat. Tuhan masih memanggil sampai hari ini, termasuk saya dan kamu. Teruslah setia dalam panggilanmu.
Tuhan Yesus memberkati.